Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Senin 24 Agustus 2026. Beragam informasi terupdate datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini mengenai laporan 16 pejabat Kabupaten Goa yang dinonaktifkan masuk ke BKNRI. Prof. Sudan langsung turun tangan. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Kita sapa, selamat sore rekan Fakih. Selamat sore Tribuners. Rekan Fakih, kemudian bagaimana awal mula, kemudiannya apa yang terjadi dengan 16 pejabat yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Goa terlebih dahulu? Silakan. Ya, sebanyak 16 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Goa saat ini sedang dinonaktifkan oleh Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang. 16 pejabat ini terdiri dari sekretaris daerah Kabupaten Goa hingga ke jajaran kepala organisasi perangkat daerah. Keputusan Husnia Talenrang menonaktifkan 16 pejabat ini kemudian menimbulkan sorotan dari publik, mengingat jumlah yang cukup besar ditambah dengan kondisi pemerintahan Kabupaten Goa yang sedang diterpa isu persoalan internal. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana Bupati Goa yang baru saja setelah selesai mengikuti tahapan terkait dengan pansus di DPRD Kabupaten Goa yang hasilnya DPRD Goa ini mengajukan ke Mahkamah Agung terkait dengan hak menyatakan pendapat yang telah selesai dilakukan. Nah, keputusan penonaktifan 16 pejabat ini kemudian menimbulkan sorotan tajam hingga akhirnya tadi banyak masyarakat Goa yang juga melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Goa maupun di kantor Bupati Goa. Reaksi ini kemudian telah sampai ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Kepala BKNRI, Prof. Sudan, menyampaikan bahwa sudah ada laporan mengenai 16 kepala PD dan juga sekda yang dinonaktifkan oleh Bupati Goa Siti Husnia Talenrang. Hal ini membuat BKN akhirnya turun tangan untuk melakukan investigasi terkait dengan kebijakan Bupati Goa untuk menonaktifkan 16 pejabat tersebut. Prof. Sudan menyampaikan ada 3 aspek yang akan didalami oleh BKNRI. Yang pertama terkait dengan kewenangan. Bagaimana kewenangan seorang bupati dalam memutuskan terkait dengan jabatan pengisian jabatan dan maupun pemberhentian pada jabatan. Kedua, terkait dengan tata cara. Bagaimana proses atau tata cara yang telah dilalui oleh Bupati Goa dalam menonaktifkan 16 pejabat ini. Ketiga, terkait dengan substansi, artinya bagaimana ataupun apa yang menjadi latar belakang. Kenapa harus dilakukan pergantian kepada 16 perangkat daerah ini. Bupati Goa Siti Husnia Talenrang sendiri menyampaikan bahwa keputusan ini murni sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Ia menampik adanya persoalan internal yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Nah, dia juga memastikan bahwa penonaktifan ini bukan sebagai nonjob atau bukan memberhentikan secara permanen dari jabatan tersebut, hanya dinonaktifkan sehingga ada PLT yang mengisi jabatan tersebut. Seperti itu rekan View. Disampaikan oleh rekan Fakih bahwa tentu ada 3 aspek yang bakal didalami terkait keputusan Bupati Goa mencopot pejabatnya yang disampaikan oleh Prof. Sudan. Tapi sampai saat ini apakah ada indikasi yang sudah ditemukan oleh BKN mengenai ada tidaknya pelanggaran dalam kebijakan hari ini? Ya, Prof. Sudan sendiri selaku Kepala BKNRI belum bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan hasil dari penyelidikan sebab laporannya baru masuk di BKNRI dan baru akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hal ini perwakilan dari pemerintah Kabupaten Goa. Rencananya akan memanggil sekretaris daerah apakah yang sudah inaktif maupun yang sementara menjabat sebagai PLT
serta bidang kepegawaian untuk mendalami bagaimana motif ataupun tata cara penonaktifan yang telah terjadi. Hanya saja Prof. Sudan menyampaikan apabila nantinya ada hal yang dilanggar dari ketiga aspek tersebut, maka bisa dipastikan 16 pejabat ini akan diminta untuk dikembalikan kepada jabatan semula. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Kapan kita akan mengetahui rekan Faki hasil pemeriksaan dari BKN? Diperkirakan keluar sudah ada pernyataan dari Prof. Sudan? Ya, hingga saat ini belum ada pernyataan yang disampaikan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BKNRI untuk menginvestigasi terkait dengan keputusan tersebut. Terpenting disebutkan oleh Prof. Sudan, saat ini pihaknya masih mendalami laporan yang telah diterima. Setelah itu, pada tahapan berikutnya akan melakukan pemanggilan terhadap pemerintah Kabupaten Goa. Nantinya ketika hasil dari pemeriksaan sudah selesai dilakukan, maka BKNRI akan menyampaikan kepada publik terkait bagaimana proses pencopotan, apakah ada pelanggaran di balik pencopotan tersebut, dan jika iya, maka para pejabat ini harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika telah sesuai prosedur dan juga menjadi kewenangan Husnia Talenrang, maka pergantian bisa saja dilakukan. Seperti itu rekan Vio. Baik, terakhir rekan Faki, ada informasikah yang Anda himpun mengenai bagaimana sebenarnya posisi kasus ini dengan proses hak menyatakan pendapat, dan juga pastinya tadi kita juga sudah mendapat informasi di halaman 1 kita mengenai permohonan ke Mahkamah Agung. Sampai saat ini seperti apa update-nya? Ya, saat ini memang proses yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Goa itu hasil dari hak menyatakan pendapat seluruh fraksi memang bersepakat bahwasanya hak menyatakan pendapat ini digunakan. Lalu kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan mekanisme berikutnya terkait dengan status dari Husnia Talenrang. Dan memang yang menjadi sorotan publik karena pencopotan ini terjadi setelah DPRD Kabupaten Goa mengajukan kepada Mahkamah Agung terkait hasil dari hak menyatakan pendapat yang telah digunakan. Dan memang ini menimbulkan polemik juga karena jajaran pihak-pihak yang dicopot ini mempertanyakan alasan dari Husnia Talenrang melakukan pencopotan. Sebab angka 16 orang dalam pencopotan ini adalah hal yang luar biasa juga disampaikan oleh masyarakat dan disoroti oleh berbagai pihak, termasuk dari pakar-pakar kebijakan publik dan juga pakar hukum. Dan sampai saat ini juga beberapa pihak seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Goa yang telah dinunjukkan itu sudah turun lapangan untuk melakukan aksi protes juga terkait dengan kebijakan Husnia Talenrang yang dikeluarkan pasca adanya usulan ke Mahkamah Agung. Saat ini kita masih menunggu bagaimana respon selanjutnya dan juga kebijakan dari Mahkamah Agung menyikapi surat usulan dari pemerintah Kabupaten Goa. Dan saat ini proses yang berjalan adalah bagaimana Husnia Talenrang ini diminta untuk membuka secara kepada publik alasan dari pencopotan tersebut dan juga secara terbuka menyampaikan mekanisme-mekanisme yang telah dilalui sehingga terjadi pencopotan. Artinya akan dinilai apakah sesuai dengan aturan kepegawaian ataupun undang-undang tentang ASN. Seperti itu. Sore hari ini rekan Faki, kami menunggu update terbarunya sejalan dengan topik ini ataupun juga topik lainnya yang datang dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala BKN Republik Indonesia Profesor Sudan Arif Fakrullah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pembawa aspirasi, tidak ada penonjoban di pemerintah daerah Kabupaten Goa sebanyak 16 orang.
Tidak ada. Yang ada adalah pembebas tugasan sementara. ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Goa yang tentunya telah kami evaluasi. Pembebas tugasan itu beda dengan penonjoban. Sedang full waktu tidak akan bisa terbayarkan. Kenapa? Digantikan saya harusnya PLH, bukan PLT, seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala BKPSDM. PLH itu cuma administratif. Lari. Mana? Jelaskan kepada kami. Tetap. Paseknya maju. Paseknya maju. Keluar ini keluar. Oke, jadi dengan petugas. Jadi kami sampaikan, sekali lagi kami tegaskan, kami tidak Salah, sudah diatur di atas. Jenderal lapangan menginstruksikan untuk kita menunggu paling lama 5 menit. Kawan-kawan sekalian, saya bisa tegas. Pak Polisinya dulu, kekuasaan itu sudah Tapi panggil itu PLT yang dipeltekan kemarin. Saudara-saudara sekalian, bukan semau-maunya bupati, bukan persoalan siapa yang mendukung siapa tidak. Jadi kalau masalah ini berlarut-larut, semua proses pembangunan akan terhenti. Tidak ada proses keuangan yang akan berjalan. Demikian pimpinan, demikian teman-teman. Artinya menonjolkan 16 pejabatnya begitu tanpa ada informasi, katanya untuk mutasi, dan itu biasa, cuma akhirnya ada riak-riak termasuk dari DPRD meminta penjelasan seperti apa. Mungkin BKN melihat ini kan langsung 16 kepala dinas dan sekda yang dinonjolkan. Ini kami sedang mitigasi ya. Jadi kami dapat laporan, sudah ada pengaduan masuk ke BKN. Ini sedang kita cermati. Nah, pencermatannya melihat dari 3 aspek. Pertama, kewenangan. Kewenangan bupati dilaksanakan dengan benar atau tidak. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya benar atau tidak. Yang ketiga, substansinya atau persyaratan untuk pemberhentian dari jabatan itu benar atau tidak. Nah, BKN memiliki 3 tolok ukur itu. Ini NSPK-nya. Jadi kalau sesuai NSPK berarti benar. Kalau tidak sesuai NSPK berarti salah. Itu. Jadi ada tolak ukur objektifnya. Kalau kewenangannya salah, tata caranya salah, substansinya salah, tidak boleh diberhentikan. TNI Polri yang saya hormati, saya banggakan, ya. Seluruh masyarakat silakan tenang. Pak Sekda mau memberikan oratornya. Terima kasih. Mohon maaf kepada Ibu Bupati, jangan coba-coba membodohi kami. Coba kita jelaskan bagaimana kami diberhentikan dengan sementara, bagaimana prosedurnya. Itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Bukan hanya membedakan antara nonaktif dan pemberhentian sementara. Itu yang perlu dijelaskan sekarang dengan prosedur. Perlu sampaikan semuanya. Saya 1 tahun 2 bulan mendampingi beliau. Tapi tidak ada penghargaannya sama saya. Sekali lagi, Ibu Bupati, berhenti membohongi kami. Tolong dijelaskan secara baik-baik kepada kami. Tolong menjelaskan kenapa kami diberhentikan dengan tidak hormat. Tolong kami dijelaskan secara prosedur
Jangan mengandai-andai aturan. Ini lebih jelasnya untuk menjelaskan bagaimana prosedur terkait dengan apa yang didapatkan 5-6 orang dari kami. Saudara-saudara sekalian, saya hadir di sini, barusan saya lakukan juga hal seperti ini. Demikian. Itu yang mau perandakan gua itu. Kurang ajar. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa rahmatullah. Rasa kepedulian Bupati Goa, bagaimana ketimpangan ini untuk menghadirkan solusi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita sama hadir di depan kantor Bupati Goa untuk mempertanyakan bagaimana sikap tanggung jawab yang dihadirkan oleh Ibu Bupati Goa alan pertemuan. Tetapi hari ini sesuai dengan koordinasi Jenderal Lapangan bahwa Ibu Bupati keluar menemui masyarakat. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 KV Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 KV Palu 3 Tambu, jelang HUT RI ke-81. PLN UIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu, sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan faba PLN UIP Sulawesi membawa pulang Top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN UIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026. Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN UIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenaga listrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenaga listrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 KV 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan.
Jelang kemerdekaan RI, PLN-WIP Sulawesi kembali hadirkan keputusan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.